Kesempatan ini merupakan kesempatan yang bagus bagi kita, yaitu film sebagai sarana pewartaan nilai Kristiani dan kemanusiaan. Dan di tengah-tengah kita sudah ada orang-orang besar, moderatornya orang gemuk, tetapi yang pembicaranya orang besar. Itu yang pertama, nanti akan menjadi pembicara yang pertama adalah Mas Bregas, Rafael Bregas Banuteja. Ini lahir tahun 92, supaya tidak usah dikasih ucapan ulang tahun, tanggalnya nggak usah saya sebutkan. Sutradara dan penulis skenario. Dia satu alumni dengan saya, SMA De Brito, lulus tahun 2010, dan kuliah di IKJ, jurusan film dan televisi, jurusan penyutradaraan. Dan banyak film-filmnya sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan, baik internasional maupun nasional. Terakhir 2021 kemarin mendapatkan dari award dari FFI, Festival Film Indonesia. Tetapi tahun 2014 lulus dari IKJ dengan film akhir Lemantun. Ini warisan neneknya. Ketika dibagi-bagikan ceritanya, silahkan nanti Anda semua download sendiri di Google. Kemudian memenangkan beberapa festival film pendek ke-21 dan apresiasi film Indonesia tahun 2015. Kemudian Lembu Soro tahun 2015 itu mendapatkan award Berlin International Film Festival yang ke-65. Terus tahun 2016 ini yang sangat monumental, itu mendapatkan award dari Cannes. Cannes itu semacam Hollywoodnya Perancis. Bahkan ini sutradara Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan Cannes ini. Itu tahun 2016, judulnya Perenjak filmnya. Mendapat ini dari Mas Bregas karyanya, dan masih beberapa karya-karya lagi. Sebagai sutradara terbaik dan penulis skenario asli terbaik itu di Festival Film Indonesia 2021 FFI. 2019 juga film pendeknya mendapatkan award dari FFI, Tak Ada Yang Gila di Kota Ini, di mana memotret orang-orang gila yang dibuang ke hutan, kemudian disingkirkan. Itu singkatnya, tetapi beliau ini aktif di belum lama ini juga di Jogja, Festival Film Jogja itu, makanya kemarin itu sangat sibuk. Ini dari pembicara yang pertama nanti. Kemudian yang kedua, ini bekas teman tetangga kamar saya dan juga beberapa satu kali ke satu rumah, itu Romo Murti, Efik Murti Hadi Wijayanto, SY SS MFA, Master of apa tadi FA ini nggak tahu saya. film apa tuh, film asu apa nggak tahu, filmmaking program, major directing, minornya script writing. Nah, ini dari Prancis, The International Film and Television School Paris. Nah, kemudian tesis filmnya pada waktu itu adalah The Lantern atau Lentera, menceritakan bagaimana sepasang kekasih yang ternyata mereka abadi walaupun kena kanker dan meninggal, tetapi masih tetap keabadian itu ada. Nah, ini kemudian Romo Murti ini mana ini catatan saya. Dia dari sejak ditabiskan sampai sekarang tidak pernah pindah tugas di Puskat, Studio Audiovisual Puskat. Jadi selama 23 tahun beliau ini tugas di Puskat di bidang film. Dan kemudian karya-karyanya itu memberikan kursus-kursus di bidang film, juri, dan juga pembuatan film. Itu beberapa seperti salah satunya yang kita nikmati bersama, terlibat di situ juga di Sugio, film Sugio, dan juga beberapa film yang memenangkan festival-festival yang ada. Ada beberapa film yang dulu kalau dari SAV itu filmnya tidak laku karena judulnya Sarana Penggerak Desa, kemudian sarannya bahaya insektisida. Dulu pernah diusulkan misalnya dikasih judul Di Balik Kelambu atau Noda Darah,
itu mungkin lebih terkenal, lebih laku. Tapi itu pemberdayaan. Juga membuat film-film tentang profil gunung-gunung Merapi. Tetapi beliau tidak pernah sampai puncak Gunung Merapi sendiri. Jadi itu menjadi karya-karya beliau. Selain film-film yang ada di Signis, Jazzcom, kemudian Busan International Film Festival di Korea, itu juga yang digeluti beliau. Maka sekarang tidak berlama-lama, saya persilahkan Mas Wregas untuk pembicara pertama, nanti dilanjutkan dengan Romo Murti. Itu saya beri waktu 20 menit untuk masing-masing pembicara. Nah, setelah itu kita akan tanya jawab untuk pendalaman. Terima kasih. Silahkan Mas Wregas. Ya, terima kasih Romo. Mungkin saya sambil membantu untuk presentasi, saya akan share screen dari tempat saya ya. Sebentar. Oke, sudah terlihat ini saya? Iya, sudah. Ya mungkin tadi Romo Teguh sudah memperkenalkan secara singkat gitu. Ya nama saya Wregas. Saya tumbuh besar di Jogja dan sebetulnya mengenal film itu pertama kali pada saat SMP gitu. Jadi waktu itu di SMP saya itu di SMP Stella Dus di Dagen di Jogja itu ada perlombaan film antar kelas gitu waktu kelas 3 SMP. Nah, saya terlibat di dalamnya, tapi bukan sebagai sutradara, tapi menjadi aktor utama dari film pendek tersebut. Nah, ceritanya tentang seorang bendahara kelas yang korupsi uang kas. Nah, itu saya yang memerankan bendahara kelas tersebut, yang saya memakai surjan merah dan belangkon itu. Jadi dulu konsepnya adalah kita pengen mengkritisi korupsi gitu, dan korupsi dari yang bentuk yang paling kecil gitu, yaitu korupsi uang kas kelas gitu. Nah, mulai dari situ sebetulnya saya banyak berkomentar pada sutradara saya, kok angle kameranya begini, kok pengadeganannya begini, begitu ya. Jadi waktu itu sutradara saya itu sempat marah gitu, karena saya terlalu banyak intervensi. Tapi dari titik itulah saya menyadari bahwa saya lebih menikmati proses di belakang layar gitu. Bekerja di belakang layar itu lebih bisa menyampaikan atau menceritakan banyak hal dibanding menjadi aktor gitu. Akibatnya ketika waktu saya SMA, saya ke SMA De Brito, tahun 2007 saya masuk, dan di SMA tersebut ada ekstrakurikuler baru 2 tahun kedua dibuka, yaitu ekstrakurikuler film gitu. Nah, saya ikut gitu, dan karena saya merasa saya nggak punya bakat lain gitu, saya tidak bisa musik, saya tidak bisa olimpiade fisika, saya tidak bisa olahraga gitu ya. Jadi saya memutuskan sepertinya saya film ini tertarik, dan saya masuk ke ekstrakurikuler itu. Lalu setiap hari saya membawa kamera ke sekolah, dan saya sering jalan-jalan ke gunung gitu ya, merekam berbagai macam peristiwa dengan handycam saya gitu. Dan saya itu membuat film pendek banyak sekali pada saat SMA. Dan ketika saya mau masuk ke kuliah, saya udah memutuskan saya pengen kuliah film gitu. Tapi tentu saja Bapak Ibu nggak boleh gitu. Kenapa lah? Kamu kan SMA IPA gitu. Kenapa kamu nggak melanjut teknik industri atau teknik sipil begitu? Ya saya bilang, tapi passion saya sepertinya di film, saya bisa bercerita ke orang-orang banyak hal dengan film gitu. Akhirnya untuk membuktikan ke orang tua saya, waktu itu saya membuat 5 film pendek gitu. Itu masih belum diizinkan. 7 film pendek belum. Sampai akhirnya baru film pendek ke-10 saya baru diizinkan untuk masuk ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Jadi di kuliah ini saya belajar film mulai dari basic ya, mulai dari pembuatan celluloid, terus kemudian cara bagaimana mengedit, terus kemudian membuat skenario, menata artistik. Saya belajar semua basicnya. Dan setiap semester tuh harus membuat film pendek untuk berlatih. Saya mengambil jurusan penyutradaraan, untungnya keterima di mayor tersebut. Dan inilah mungkin kalau misalnya memang temanya adalah bagaimana kita mewartakan gitu ya, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani dari film ini, mungkin saya akan mulai bercerita dari sini gitu. Nah, ini
adalah film yang saya bikin di semester 4 berjudul Senyawa. Jadi film ini harus dibuat dengan kamera yang bernama celluloid 16 mili. Jadi sekarang sudah tidak ada, kameranya ada tetapi sudah jarang yang menggunakan karena laboratorium pencucian film itu sudah tidak ada di Indonesia. Jadi sekarang semua beralih ke digital. Nah, film ini waktu itu bercerita tentang seorang anak perempuan yang saudara-saudara lihat di sini itu dia ingin merekam sebuah lagu Ave Maria sebetulnya untuk kado ulang tahun dari ibunya yang sudah meninggal. Nah, namun kebetulan karena nuansa di perkampungan itu sedang riuh gitu ya, maksudnya rame gitu ya, sehingga dia setiap kali mau merekam lagu Ave Maria itu selalu terganggu gitu, terinterrupt gitu ya, suara rekamannya itu selalu masuk gitu. Nah, kebetulan bapaknya ini berbeda agama gitu ya. Jadi ini sebuah keluarga yang plural gitu. Nah, bapaknya mencoba untuk membantu proses perekaman lagu Ave Maria ini supaya menjadi lebih indah gitu. Nah, ini waktu itu yang bermain adalah Mas Jai Wijayanto, seorang komposer, seorang penyanyi, seorang pemimpin paduan suara gitu, sekaligus beliaulah yang sempat membuat komposisi lagu Ave Maria tersebut. Nah, ini adalah titik pertama saya film itu kemudian mendapat apresiasi yang cukup baik. Waktu itu juga ditayangkan di beberapa festival film. Ini waktu saya semester 4 dan banyak yang tersentuh oleh kisahnya. Hal ini membuat saya semakin yakin gitu bahwa ke depan dalam pembuatan film itu saya perlu berkontribusi sesuatu pada kondisi kemanusiaan kita sekarang gitu. Jadi kalau adik saya gitu ya kuliahnya tuh di bidang farmasi gitu ya, dia setiap hari berusaha di lab menemukan obat gitu, mencari solusi baru untuk kesehatan, ada sumbangsih nyata gitu pada kemanusiaan. Tapi kalau saya sebagai membuat film, lalu apa? Apakah saya mau membuat film itu cuma sekedar untuk hiburan kah? Atau cuma untuk sekedar membuat takut gitu ya, horor gitu, atau setidaknya bisa memberi suatu pemikiran baru pada orang yang menontonnya gitu ya. Akhirnya saya putuskan gitu. Sepertinya ke depan tema-tema saya harus yang bisa mengusik gitu pikiran penonton untuk menjadi mengkoreksi atau mengevaluasi kehidupan kita gitu. Nah, ini Senyawa. Dan saya lanjut membuat film gitu ya, setiap satu semester tuh pasti ada 2 film pendek baru gitu bersama teman-teman, dan akhirnya berujunglah pada satu film tugas karya akhir saya di IKJ itu yang berjudul Lemantun. Nah, Lemantun ini sebetulnya teman-teman bisa melihat di YouTube karena setelah dulu selesai mendistribusikannya ke festival-festival film itu akhirnya saya putuskan diupload di YouTube supaya lebih aksesibel ke semua orang. Singkat cerita, ini adalah satu keluarga gitu ya, di mana seorang ibu yang ada duduk di tengah itu mengundang 5 orang anaknya untuk datang ke rumah, dan ibu itu ingin membagikan warisan bukan berupa uang, bukan berupa tanah, bukan berupa perhiasan, melainkan berupa lemari gitu. Karena dulu setiap melahirkan satu orang anak itu selalu membeli satu lemari baru gitu, karena kebutuhan itu selalu meningkat. Nah, ibu ini meminta agar lemari yang diberikan ini segera dibawa pulang ke rumah masing-masing supaya rumah itu tidak penuh gitu ya. Akhirnya semua anak itu harus membawa pulang lemari itu sore itu juga, karena kalau enggak didenda gitu, ada dendanya gitu. Nah, dari sekian anak itu yang kebingungan membawa pulang lemarinya adalah anak yang tengah gitu, yang pakai kaos putih, namanya Mas Tri gitu ya. Karena dia tidak memiliki rumah gitu. Selama ini dia tinggal bersama ibunya, merawat ibunya, juga tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keluarga gitu. Jadi dia hanya menjadi satu-satunya anak yang sebetulnya merawat ibunya sampai tua. Nah, seringkali Tri ini dianggap oleh saudara-saudara yang lain ini sebagai anak yang kurang berhasil gitu. Dianggap sebagai yang wah, kamu udah usia sekian kok belum menikah, lalu belum berkeluarga, pekerjaanmu juga belum mapan gitu, kok masih tinggal bersama ibu terus gitu. Selalu dianggap begitu. Tapi di akhir film kita bisa memahami bahwa Tri
mengambil peran ini sebagai suatu tugas yang dia senangi gitu, atau dia mau jalani gitu, yaitu ya memang mungkin peran saya adalah untuk merawat ibu gitu, untuk mendampingi ibu saya yang dari kecil tuh mengasuh keluarga ini, dan sekarang saya kesempatan untuk mengasuhnya gitu. Jadi dia menemukan makna dari situ setelah berefleksi dan sempat merenungi bahwa apakah betul saya ini dianggap orang gagal. Nah, ini inspirasinya sebetulnya dari kisah keluarga saya gitu, dari nenek saya itu pada saat Lebaran gitu ya, memang betul-betul membagikan warisan lemari pada anak-anaknya. Dan Pak D saya yang tengah, Pak D Tri, itu memang juga memiliki kisah yang sama gitu, sebagai satu-satunya anak yang masih tinggal bersama ibu. Nah, saya melakukan syuting itu di Jogja gitu ya, sama teman-teman IKJ, terus kemudian dibantu oleh teman-teman ISI. Bukan di Jogja, sebetulnya di Muntilan. Jadi ada satu desa Salam, di Salam. Saya syuting di situ. Nah, ini pemeran Tri tersebut sebagai satu-satunya anak yang tinggal di rumah. Nah, dari sini ya kebetulan waktu itu responnya juga positif gitu. Banyak yang bercerita bahwa ada rasa haru gitu. Lalu kalau di YouTube tuh ada komen-komen yang bilang bahwa oh, ini seperti kisah dari paman saya juga gitu, atau ini seperti kisah saya sendiri yang selalu ditanyakan kapan menikah, atau ditanyakan tentang pekerjaanmu sekarang kondisinya bagaimana, gajimu berapa begitu. Jadi selalu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan akan standar hidup yang saya rasa itu sebetulnya tidak ada gitu. Standar akan suatu keproperan atau kelayakan tentang hidup itu seharusnya bagaimana begitu. Nah, tokoh Tri ini merepresentasikan bahwa setiap orang itu memiliki keputusan akan hidupnya masing-masing dan bisa mewartakan kasih gitu ya, dengan caranya atau perannya masing-masing. Ini film Lemantun. Dan waktu itu cukup saya mendapat apresiasi, dan saya senang bisa diputar secara luas gitu ya di jaringan bioskop. Nah, ini ada satu film lagi yang saya buat di saat yang sama, yaitu Lembu Sura. Jadi pada saat hunting lokasi film Lemantun itu, Jogja itu terkena hujan abu dari letusan Gunung Kelut. Jadi saya yang harusnya hunting lokasi itu nggak bisa hunting lokasi karena setiap tempat itu tertutup dengan abu, dan jarak pandang tuh hanya 5 meter gitu ya. Dan di situ saya memutuskan untuk mengambil kamera dan merekam peristiwa tersebut. Lalu di keesokan harinya saya memutuskan untuk membuat film tentang Lembu Sura. Jadi Lembu Sura itu kalau di mitos, di mitologi, adalah seorang kesatria berkepala banteng yang diceburkan ke dalam Gunung Kelut. Nah, dia memberi sumpah bahwa dalam berabad-abad ke depan saya akan menghantui tanah Jawa dengan abu. Dan letusan itu sebagai respon dari mitosnya, sumpahnya, sorry. Dan saya membuat itu dengan teman saya ini, mungkin Romo Murti juga kenal, ini Yohanes Budi Ambara, ini anaknya Pak Tri Giovanni, sahabat saya juga gitu, Yodi. Nah, ini saya meminta dia untuk menjadi si Lembu Sura itu sendiri. Ini saya bikin dengan komunitas Studio Batu di Jogja. Dan saya meminta dia menari. Itu padahal dia bukan penari gitu, tapi dia tuh suka satu band, girl band namanya JKT48, dan dia hafal tariannya, ya akhirnya dia menari itu. Jadi awalnya yang diniatkan film ini menjadi film eksperimental yang surreal begitu ya, seperti karya-karya Mas Garin Nugroho gitu, seperti opera Jawa, itu malah berujung pada komedi. Jadi malah kita ketawa-tawa dan nggak jadi itu filmnya yang absurd dan surreal. Tapi justru dari ketawa-ketawa tersebut, akhirnya pada saat proses editing, saya itu memasukkan suara-suara tertawa-tawa dari para kru itu ke dalam film. Jadi malah ceritanya seolah kita, oh ini sekumpulan anak muda yang sedang membuat film di tengah hujan abu. Jadi misalnya suara saya seperti, Yodi, itu celanamu melotrok gitu, itu masuk gitu kan. Atau narimu kurang luas, itu malah masuk. Itu jadi seperti kegiatan dokumentasi sebetulnya. Filmnya ceritanya tentang itu. Nah,
ternyata film itu malah membawa kami pada festival film internasional di Berlin. Dan itu pertama kali kami terpilih, terseleksi dalam festival film internasional. Saya cuma bisa berangkat sendiri waktu itu ke Jerman, gitu, ke Berlin Film Fest, dan mempresentasikan tentu saja film ini, gitu, bertemu dengan sutradara-sutradara internasional lain. Dan yang saya tangkap gitu ya dari perspektif orang luar gitu ketika menonton, itu justru malah tidak saya sadari ketika membuat film. Mereka kebanyakan bilang begini, kalian masyarakat di Jawa masih bisa tertawa-tawa ya di tengah bencana gitu, di tengah letusan gunung api gitu. Mereka semua tahu gitu bahwa Indonesia itu adalah negara yang berada di cincin api, Ring of Fire gitu. Gunung vulkanik itu banyak sekali. Dan mereka juga itu kalian itu benar-benar aman, misalnya Gunung Merapi meletus setiap 5 tahun gitu. Ya, saya cerita ya setiap 5 tahun pasti tentu saja ada evakuasi dan ada hujan abu, dan kami menyikapi hal tersebut sebagai suatu siklus yang harus dihadapi gitu, karena meskipun ada letusan begitu ya, tapi kita menyadari bahwa setelah ini tanah kita akan menjadi lebih subur gitu ya, dan kita akan memanen lebih banyak hasil sawah gitu, dan kami sebagai masyarakat Jawa begitu ya menyikapi ini sebagai suatu rantai siklus dari alam gitu. Dan film Lembu Sura tadi adalah sebagai perwujudan akan penyikapan kita gitu terhadap kosmos gitu ya. Bahwa sebuah bencana itu tidak disikapi sebagai suatu yang harus diratapi, tetapi kita menganggapnya bahwa oke, ini kita mengalami bencana, tapi setelah ini kita akan mendapatkan berkah yang lebih besar. Saya juga cerita gitu, waktu Jogja terkena gempa besar tahun 2006 gitu, saya datang ke rumah tetangga saya, dan tetangga saya juga cerita gitu sambil tertawa, oh ini pawonku ambruk gitu, atau dapur saya runtuh gitu, dengan tertawa-tawa. Nah, ini cara pandang ini mungkin dipandang oleh orang dari Eropa gitu ya, penonton Eropa agak berbeda dengan point of view mereka, dan dengan menawarkan film ini rasanya membuat mereka melihat perspektif baru. Dan ada sesi Q&A juga gitu, jadi saya bisa bercerita banyak hal gitu tentang bagaimana lingkungan saya di Jogja gitu ke mereka. Nah, kemudian saya membuat beberapa film pendek. Ini lokasinya di Prancis. Jadi setelah saya dari Jerman, saya sempat ke Prancis. Ini pasti Roma Murti tahu, ini kuburan Père Lachaise, di mana ada banyak orang favorit saya dimakamkan di situ. Ada Georges Méliès, ini sutradara film. Ada Frédéric Chopin. Ribon? Ya, ini ada lagi sebuah film. Nah, di saat yang sama saya juga mengikuti beberapa produksi film sebagai asisten sutradara. Ini di film Sokola Rimba karya Mas Riri Riza dan Mbak Mira Lesmana. Bercerita soal Butet Manurung yang sebagai seorang guru yang mengajar di suku anak dalam di Jambi. Nah, ini juga asik gitu. Jadi ini masih saya kuliah semester 6. Saya kalau tadi film-film pendek, nah ini saya belajar gitu film panjang itu produksinya bagaimana, dan ini saya juga berhadapan dengan suku anak dalam karena figuran-figurannya semua diambil dari orang asli sana. Tidak begitu lancar bahasa Indonesia sehingga harus belajar bahasa rimba. Tapi ya apa ya, ada suatu rasa syukur yang begitu besar gitu ketika kita membuat film, dan film itu penting gitu ya, berbicara soal pendidikan, berbagi ilmu gitu ya dengan komunitas yang untuk mendapatkan akses pendidikan cukup susah. Nah, oh ya, ini saya pernah terlibat dalam syuting ADC juga. Nah, ini yang mau saya ceritakan adalah film pendek saya yang di Cannes itu berjudul Perenjak. Tapi sebelumnya Roma Teguh, ini saya kurang berapa menit ya? Saya takut kelewatan ngomongnya. Masih ke mute? Masih mute. Masih nge-mute, sorry. Lanjut aja ya. Oh, masih lanjut ya. Nanti kalau anu di kode gini ya. Oke, siap. Ya. Oke, nah ini
Perenjak ini film yang tadi saya Romo Teguh cerita bahwa terseleksi di Cannes Film Festival. Film ini sebetulnya saya bikin di tahun 2016 di Jogja, settingnya juga bercerita tentang seorang perempuan bernama Diah yang membutuhkan uang dalam waktu cepat untuk bayar kontrakan gitu. Nah, dia meminta koleganya karena mereka bekerja di satu restoran pizza gitu untuk membeli korek api dengan harga Rp10.000 satu batangnya gitu. Nah, dengan korek api tersebut si temannya ini Jarwo ini bisa melihat bagian tubuh dari si Diah. Jadi film ini sebetulnya terinspirasi dari satu fenomena di Jogja di tahun 80-an di mana ada ibu-ibu penjual wedang ronde gitu ya di alun-alun gitu yang sebetulnya mereka itu juga menjual korek api. Nah, korek api itu digunakan untuk apa? Untuk kalau ada orang yang mau melihat salah satu bagian tubuh dari ibu ini dengan harga 1.000 waktu itu. Tapi sekarang sudah nggak ada. Jadi sejujurnya saya nggak pernah datang langsung gitu. Saya cuma mendengar cerita-cerita ini dari guru-guru saya De Brito. Nah, waktu saya mungkin bagian tubuh itu apa? Kemaluan maksudnya. Iya, iya. Ya maksudnya itu, tapi saya tadi mencoba memperhalusnya. Oh, iya. Gitu. Nah, tapi ya waktu itu saya ke alun-alun itu saya nggak menemukan gitu. Saya cuma dapat cerita dari guru-guru saya. Akhirnya karena rasa pengen mengeksplorasi itu gitu ya, saya membuatnya menjadi film pendek. Jadi saya semacam mempertanyakan begitu apa ya? Dia ini digambarkan sebagai seorang ibu single mom, memiliki satu orang anak dan dia harus menghidupi anak itu sendiri dengan keterbatasan ekonomi yang sangat besar. Dan ini terinspirasi dari kisah teman saya SMP yang hamil di luar nikah yang juga menjadi single mom dan berjuang sangat keras gitu. Nah, metode menjual korek ini juga maksudnya ditempuh oleh dia untuk mencari uang gitu di film ini. Saya mengerjakannya dengan 12 orang kru saja di Jogja lagi dengan komunitas Studio Batu. Dan film ini jadi dan kami berangkat bareng-bareng ke Cannes gitu. Dan lagi-lagi ketika kita membahas sebuah cerita dari timur gitu ya, dari negara kita atau dari kebudayaan kita, itu pasti tentu saja ada perspektif yang berbeda dari masyarakat dari Oksidental gitu, dari Barat gitu ya, bahwa mereka mempertanyakan gitu, mengapa si Diah ini memutuskan untuk melakukan metode tersebut gitu, alih-alih katakanlah menjadi seorang pekerja seks komersial gitu misalnya. Lalu mereka kayak menganalisa gitu, apakah ada batasan moral gitu, misalnya jika hanya memperlihatkan bagian tubuh itu secara moralitas tidak lebih berat dibandingkan bersetubuhkah gitu. Jadi mereka malah justru menganalisa sendiri gitu, mengevaluasi film itu sendiri gitu. Lalu apakah ada nilai-nilai ketimuran yang membuat dia ini menjadi membatasi diri untuk ya hanya sekedar memperlihatkan saja kah begitu. Jadi diskusi itu menjadi menarik gitu. Padahal saya sebagai pembuat film ya saya hanya mengcapture gitu, menangkap fenomena yang terjadi di sekitar saya dan intinya adalah untuk bukan lebih ke tentang bagaimana menunjukkan alat kelamin tersebut dengan korek api ya, tapi lebih kepada bagaimana kasih seorang ibu ini ada gitu di dalam film untuk menghidupi anaknya. Dan diskusi berjalan dengan seru. Di sana saya melihat opini-opini dari sutradara-sutradara lain dari Brazil, dari Kanada, dari Portugal, macam-macam. Dan ya saya berkesempatan juga untuk menonton film-film dari sutradara-sutradara favorit saya gitu di Cannes. Dan syukurlah dalam pengumuman itu kita dinyatakan menang gitu sebagai film pendek terbaik. Saya awalnya nggak tahu gitu, karena mereka mengumumkannya dalam bahasa Perancis. Wah, ini mungkin Romo Murti, kalau ada Romo Murti di situ mungkin bisa tahu gitu. Tapi waktu itu saya nggak beranjak dari kursi karena saya nggak tahu dia itu ngomong apa. Dia cuma bilang lalalala perenjak gitu.
Jadi saya diem aja gitu. Terus di layar kebetulan muncul judul film saya itu, wah ternyata menang beneran gitu. Padahal nggak nyiapin pidato. Terus ya udah kami menang dan kemudian waktu itu dibawa ke Indonesia juga apresiasinya cukup baik gitu ya. Meskipun di Indonesia kita tidak bisa seluas itu menayangkannya karena pasti berhubungan dengan sensor. Gitu. Nah, Perenca juga mendapat beberapa apresiasi, ada di Singapura Film Festival juga dan di FFI. Dan sebetulnya ketika mendapat penghargaan di FFI ini, saya bersyukurnya adalah, oh, film ini tidak hanya bisa berbicara untuk penonton internasional, melainkan untuk penonton yang ada dari rumahnya sendiri saja, film ini mampu menyampaikan komunikasi tersebut. Dan bagi saya ketika film itu bisa berhasil di negara sendiri dan di dunia internasional, tandanya message atau argumen yang kita coba sampaikan itu menjadi tersebar luaskan gitu. Dalam film Perenca ya sudah satu gitu yang saya ingin sampaikan adalah kasih gitu. Kasih dari seorang ibu, dia hamil di luar nikah gitu ya, sudah terjadi dan manusia baru tercipta dari situ anaknya dan dia harus memberi manusia tersebut makan dan menghidupinya dan berbagai macam cara ia tempuh untuk menghidupi si anak ini. Nah, itu. Begitu juga dengan Lembu Sura dan Lemantun. Nah, film Perancak membawa saya pada peluang-peluang baru gitu ya dalam membuat film dan yang paling terakhir ini adalah film panjang pertama saya yang berjudul Penyalin Cahaya. Jadi setelah bisa dibilang 7 film pendek saya buat, akhirnya film Penyalin Cahaya ini menjadi film panjang pertama saya yang nanti semua Romo dan teman-teman bisa saksikan di Netflix tanggal 13 Januari. Nah, Penyalin Cahaya ini singkat cerita bercerita tentang seorang mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual di kampus gitu. Jadi dia tidak mengingat apa yang terjadi pada malam pesta yang dia datangi. Jadi dia datang ke suatu pesta perayaan teater gitu ya. Lalu bangun di keesokan paginya dia tidak mengingat apapun gitu dan berbagai macam investigasi dia lakukan dan dia menyadari bahwa dirinya adalah penyintas kekerasan seksual. Dan film ini saya buat sebagai suatu respon akan berbagai macamnya kasus yang terjadi di Indonesia di mana para penyintas itu tidak bisa speak up gitu atau menceritakan apa yang dia alami karena support sistemnya juga tidak ada, tidak mendukung. Dan kita tahu gitu ya, banyak sekali kejadian malah si penyintas ini antara malah dituntut balik oleh si pelaku gitu atau malah dianggap keluarganya ini menjadi aib gitu atau malah dengan institusi pendidikannya malah gelar sarjananya dicabut gitu-gitu. Jadi ini saya buat sebagai respon akan betapa pentingnya untuk kita segera mengevaluasi dan membahas tentang fenomena ini. 2 menit lagi, Mas Regas, sorry. Berapa menit, Romo Teguh? 2 menit lagi. Oh ya, siap. Aku ringkas. Akhirnya ya sudah di bulan Januari itu kita syuting 20 hari, terus di areal Kompas karena saya Rekata Studio ini juga anak perusahaan yang Kompas Gramedia dan saya bekerja di situ sekarang. Terus selesai, saya premier ini di Busan Film Festival di Oktober kemarin dengan karantina. Di November kemarin mendapat Piala Citra dan 13 Januari besok keputusan saya menayangkan di Netflix adalah karena seluruh dunia bisa nonton filmnya. Jadi tidak hanya di Indonesia atau Southeast Asia tapi satu dunia karena ini Netflix original worldwide. Jadi mereka semua bisa menonton dan kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan semakin aksesibel film ini, maka message yang kita coba sampaikan atau argumenkan akan tersebar luaskan. Kalau bioskop, kondisi bioskop sekarang masih sangat terbatas gitu dengan kapasitas dan protokol pandemi. Maka saya pikir Netflix adalah jalan yang paling tepat untuk lebih menyebarluaskan argumen-argumen kita dari film ini. Begitu, Romo Teguh. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Regas. Hebat. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Regas ya. Oke.
silahkan untuk memaparkan presentasinya. Monggo, Romo Murti. Baik, bisa terdengar suara saya ya? Ya. Bisa, mantap. Baik, terima kasih Romo Teguh atas waktunya. Terima kasih Komsos KWI dan teman-teman Komsos yang memberi ruang untuk saya ngobrol-ngobrol dan memberi ruang saya. Terima kasih Regas mendengarkan kisahnya dan boleh bertemu lagi dengan Regas untuk kesekian kalinya. Ya. Perjumpaan saya. Ya Romo ya. Ya, malah terakhir di pesawat. Iya di pesawat. Pertama kali saya ketemu Regas itu konon katanya saya sudah lupa momen ini waktu Regas masih SMA dan diminta tugas untuk mensyuting kehidupan para pastor dan yang dipilih adalah saya. Waktu itu saya sudah sebagai pembuat mimbar agama di Indosiar dan pembuat film dokumenter. Lalu tidak ketemu Regas sekian lama, tiba-tiba dia menang di Cannes. Dan waktu itu saya sedang belajar film di Prancis sehingga dia menemui dosennya, gurunya di De Brito dulu, Romo Wawan, tapi saya nyelonong saja masuk setelah pulang dari sekolah. Saya ikut bergabung dalam pesta kecil-kecilan kemenangan Regas dan kawan-kawan di Cannes. Lalu yang momen selanjutnya ketika Regas kembali ke Prancis untuk belajar lagi itu, dia mampir ke rumah saya dan kita jalan-jalan sambil makan di restoran Indonesia. Iya. Yang enak itu dan ya satu-satunya yang saya masih hutang adalah saya belum pernah nonton filmnya Regas karena tak kirimin nanti Romo. Dan kemarin waktu penyalin cahaya di Jogja Asian Film Festival saya malah ada di Sumba jadi saya tidak bisa ikut nonton. Tapi saya akan menunggu film Regas di Netflix nanti. Ya. Baik, teman-teman semua, saya izin share screen tentang film yang saya alami dalam kehidupan saya. Oke, semoga waktunya cukup ya. Film sebagai sarana pewartaan nilai-nilai Kristiani dan kemanusiaan. Study Day pelaku karya Komsos Indonesia hari ini hari Jumat tanggal 10 Desember 2021. Gambar pertama adalah film Joker. Kisahnya demikian, ada gambar Joker di dinding seminari. Suatu hari saya jalan-jalan di sebuah seminari kecil di sebuah kota di Indonesia. Lalu saya jalan-jalan diajak keliling oleh romo rektornya dan juga romo-romo yang mendampingi saya. Dan saya sampai di tembok paling belakang untuk melihat di sebelahnya ada kolam ikan, tetapi di tembok itu yang menarik perhatian saya ada gambar Santo Santa. Dan yang semakin mengejutkan saya di pojok kanan itu ada gambar Joker, film yang baru saja saya tonton waktu itu ya. Dan saya terkejut setengah mati kenapa ada gambar Joker di antara para kudus ini. Dan saya berpikir bagaimana film Joker yang bernuansa kekerasan cukup besar ini bisa mewartakan kebaikan, bisa mewartakan nilai-nilai Kristiani. Dan saya melihat, mungkin saya mikir, mungkin ini yang gambar ini belum nonton filmnya. Atau mungkin malah dia sudah nonton. Dan waktu itu saya merasa film Joker ini bisa mewakili orang-orang muda zaman itu, zaman ketika Joker ini muncul, sebagai sebuah perlawanan terhadap dunia. Dan banyak orang mengidentifikasi dirinya dengan Joker. Seorang yang sebetulnya mau mengatakan, ya saya sah menjadi jahat karena saya sudah dijahati oleh orang tua saya dan oleh teman-teman saya sejak kecil. Jadi sebetulnya film Joker ini adalah film tentang bullying yang dilakukan di lingkungan masa kecilnya dan juga penipuan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan inilah pendekatan film zaman ini yang saya nggak tahu istilahnya, mungkin Bergas tahu istilahnya, tapi pendekatan negatif ya, istilah saya sendiri, pendekatan konflik yang membuat orang itu terusik hatinya dan terusik hatinya dan jangan sampai, intinya adalah pesannya adalah jangan sampai, misalnya ini tema keluarga, jangan sampai seorang orang tua itu
menipu anaknya, karena kejadiannya kalau menipu anaknya akan menjadi jahat. Jadi mendekatkan film ini dengan cara negatif, dengan cara memberi kengerian supaya orang tidak melakukan itu. Ya. Dan saya analisis lagi, ternyata film Joker ini, si Joker yang jahat ini, itu ditempatkan sebagai korban dari kejahatan pada masa kecilnya, dan dia ditempatkan sebagai pemeran utama. Film zaman dulu, pemeran utama itu selalu protagonis ya, dan antagonis itu hitam putih. Tapi film zaman sekarang semua menjadi bisa terbalik-balik. Dan inilah cara film zaman sekarang untuk menyentuh hati orang. Orang dibuat gelisah, orang dibuat bertanya tentang nilai, dan terjadilah diskusi di situ ya. Nah, dari film Joker ini kita bisa belajar banyak. Ketika saya ditanya dalam forum ini, apakah film masih relevan untuk pewartaan nilai? Ya, film akan ada sepanjang zaman, saya menjawabnya. Karena film adalah potret kehidupan manusia. Film Joker yang kelihatan jahat ini sebenarnya adalah potret kehidupan keluarga yang terpecah belah. Ya. Potret kehidupan anak-anak yang menjadi korban bullying. Ya. Ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka selama ada peradaban manusia, saya kira film akan tetap ada. Yang berbeda mungkin adalah formatnya, yang berbeda mungkin adalah teknologinya. Tetapi kisah-kisah kehidupan manusia akan ada sepanjang masa. Dan sebagai sarana pewartaan nilai, film akan tetap relevan. Dan dari film Joker ini saya belajar, tidak hanya teknologi saja yang berubah, tetapi cara bertutur dalam film pun berubah. Ya. Jadi tadi yang saya katakan, zaman dulu film-film zaman kita masih kecil, ya, itu adalah hitam putih. Protagonis itu selalu digambarkan tokoh baik, antagonis itu tokoh jahat. Itu di kepala kita dalam pelajaran drama sejak dulu seperti itu. Tetapi zaman sekarang protagonis dan antagonis itu punya makna yang berbeda. Ya, protagonis digambarkan sebagai tokoh utama yang akan mendapat perhatian dari penonton. Jadi penonton akan berjalan bersama protagonis ini ya. Jadi kisah perjuangan protagonis inilah yang akan diikuti oleh penonton dan mendapat simpati. Sementara antagonis adalah tokoh yang akan memberi halangan pada protagonisnya ya. Dan film ini bekerja dengan emotion. Jadi memang orang nonton film itu diaduk-aduk perasaannya. Jadi menurut saya film yang membuat kita gelisah itulah yang bagus. Kalau film kita hanya berhenti di pikiran, nah ini mungkin film ini akan membuat kita pusing dan berpikir-pikir gitu ya. Tapi bekerja dengan emotion menyentuh hati para penontonnya. Nah dari emotion ini turunlah ke reflection. Nah, jadi ketika orang gelisah, itu orang akan berhenti, akan ngobrol dengan seseorang, ya, akan berdiskusi. Maka saya selalu mengatakan emosi harus berhenti pada sebuah refleksi. Ya. Jadi film tidak pernah berhenti di bioskop, tapi film itu berhenti pada sebuah diskusi. Maka saya selalu mengatakan film tidak hanya ditonton, tetapi dibaca. Proses berefleksi, proses berdiskusi itulah yang menjadikan film itu dibaca, tidak hanya ditonton. Ya. Mungkin kita masih ingat film Ave Maryam yang menghebohkan waktu itu. Ya. Mungkin kita mengira ini film Katolik gitu ya. Lalu waktu saya buat film Sugia, saya produser film Sugia, itu ini film Katolik. Tetapi ketika nonton, mana ini Katoliknya? Nggak kelihatan. Ini adalah film nasionalisme. Ya. Ave Maryam, oke, memang ini tentang suster dan Romo, tetapi yang dilihat di sini skandalnya yang lalu bikin heboh. Ketika orang nonton, itu nontonnya sebagai liturgos lalu akan protes karena semua pakaian, semua altar, itu semua tata caranya salah semua. Tetapi ingat bahwa film ini bergenre festival. Ya. Film-film festival ini selalu kontroversial. Jadi yang dimainkan biasanya bukan agamanya, meskipun tokohnya adalah
tokoh agama, tetapi yang dimainkan adalah nilai-nilai kemanusiaan itu. Jadi kalau melihat film Ave Maryam yang sebetulnya menjadi inti di tengah protes-protes itu adalah bagaimana kesepian si suster, bagaimana defisit afeksi si pastor yang membuat akhirnya skandal itu terjadi. Dan ini menjadi sangat penting waktu semua orang protes. Saya merasa ini para formator, frater, suster harus melihat ini, karena disitulah sebetulnya pergulatan seorang yang hidup selibat. Ya, ada kesepian di situ. Tanya pastor-pastor yang ada di Zoom ini, pasti pernah merasakan kesepian itu. Dan film ini sebetulnya berbicara bukan tentang agama, tetapi tentang kemanusiaan, tentang kesepian seorang manusia, gitu ya, yang mencoba hidup selibat. Saya nonton film Ave Maryam hari pertama di Jogja, dan sebelah saya ada perempuan berjilbab. Setelah selesai saya tanya, Mbak, kok nonton film ini kenapa? Dia jawab, ini asik nih, film ini membuat saya bersimpati pada para suster, karena dia punya teman suster, karena tidak mudah hidup selibat itu. Dan perjuangan ini menjadi sangat kuat di film ini. Jadi beda dengan orang Katolik yang nonton gitu, yang nonton mau protes karena ini wah ini salah itu salah gitu ya. Tetapi orang yang tidak mengenal Katolik itu malah lebih bisa menghargai karena yang dia lihat adalah bukan agamanya tetapi kemanusiaannya. Dan kalau kita datang ke festival-festival, film-film bergenre festival ini selalu kontroversial. Termasuk nanti saya kira kalau kita nonton filmnya Bregas itu ada banyak kontroversi di situ. Apa peran kontroversi dalam film ini? Penonton diaduk-aduk perasaannya, dibuat gelisah, itu seperti yang tadi saya katakan ya. Ketika kita ditanya bagaimana kita bisa berkatekese dengan film. Ya, film bekerja tidak dengan pikiran yang kering gitu ya, tetapi dengan hati, dengan perasaan yang diaduk-aduk dan membuat orang gelisah. Maka menurut saya film yang baik adalah film yang membuat kita gelisah dan berujung pada refleksi. Film itu tidak pernah berhenti di layar bioskop ya. Dan esensi film adalah cerita. Di dalam cerita itulah, di balik cerita itulah kalau kita gali ada nilai-nilai. Ya, ada nilai-nilai yang mau diangkat di situ. Film yang semuanya serba baik, ya. Jadi semua pemerannya sempurna, gitu, dan semua bahagia, berakhir baik, gitu. Seringkali tidak terlalu berdampak pada penonton. Keluar bioskop lalu kita senang karena semua baik, tetapi setelah makan malam lupa. Ini film yang menurut saya hanya berhenti di bioskop. Maka yang menjadi salah satu kritik saya kalau kita ngomong tentang film gereja, ini juga demikian. Ya. Jadi termasuk saya adalah pembuat film-film pendek untuk Komsos beberapa waktu yang lalu. Film-film gereja itu seringkali terlalu verbal, lalu berkhotbah, lalu menggurui. Ini film-film yang tidak asik gitu ya menurut saya. Jadi berkatekese karena beban katekese itulah lalu seolah-olah ya, tapi ini potret gereja kita. Gereja kita dengan liturgi yang selalu kita lihat setiap hari, setiap minggu, seorang pastor yang berkhotbah, maka seringkali ending dari filmnya adalah ketika pastor keluar lalu dia menyatakan sabda Tuhan, lalu semua masalah selesai. Nah, ini adalah film yang berkhotbah, film yang terlalu verbal. Maka film yang efektif menurut saya adalah film yang emotion, film yang menyentuh hati orang, film yang membuat orang gelisah, ya. Film yang adalah kejadian, dan film yang menggelisahkan ini membawa orang pada sebuah diskusi, pada sebuah refleksi. Ya, inilah yang saya sebut di dalam tulisan saya yang sudah saya bagi, film sebagai ruang baca. Jadi tidak hanya ditonton tapi dibaca dan direfleksikan. Parasite. Siapa yang belum nonton Parasite? Parasite ini menjadi terkenal karena menang di ajang yang sangat bergengsi di Amerika dengan Academy Award. Ya. Dari Parasite ini saya belajar bahwa esensi film adalah cerita. Dan dalam cerita itu ada drama.
Dan esensi dari drama adalah konflik. Maka kalau ngomong tentang film, itu selalu ada pemeo yang sangat terkenal. No conflict, no drama. Ya. Maka kalau masuk ke dunia perskenarioan, ya, mereka juga bisa bercerita tentang skenario, bagaimana membuat skenario yang baik. Maka saya selalu bercerita tentang drama 3 babak ini yang dipakai oleh para pembuat film dimanapun. Ya, dan drama 3 babak ini menarik, terdiri dari 3 bagian besar dalam sebuah film, yaitu yang pertama adalah perkenalan tokoh, tapi sekaligus sebagai planting problems. Jadi di awal-awal, saya nonton film Indonesia Ada Apa Dengan Cinta yang pertama ya, yang pertama itu saya merasa itu Mas Jujur Prananto membuat skenario yang sangat seperti ini ya, sangat bagus sekali, dan saya selalu menjadikan itu contoh sebuah struktur film yang sangat bagus ya. Perkenalan tokoh di awal. Jadi 5 menit pertama Ada Apa Dengan Cinta itu kita sudah kenal betul tokohnya siapa dan problemnya apa. Itu sudah dimunculkan di 5 menit film yang berdurasi hampir 90 menitan gitu ya. Jadi babak pertama itu tokoh kita sudah kenal siapa dan apa masalahnya. Saya sebut planting problem karena nanti di akhir kita harus menuai dari problem yang kita tanam itu. Yang kedua, babak kedua adalah komplikasi masalah. Jadi problem yang sudah ditanam di awal dengan kejadian itu dikomplikasikan dengan masalah dengan terus menuju sampai ke klimaks. Klimaknya biasanya si pemeran utama ini, si protagonis pemeran utamanya dibuat sampai frustasi gitu ya. Sampai seperti tidak ada jalan keluar. Tetapi persis akhirnya dia menemukan jalan keluar, itulah klimaksnya. Dan sampailah ke resolusi. Dan resolusi itu yang menjadi akhir dari kisah itu, dan di situ kita bisa menuai values, menuai nilai-nilai. Dan ini semua dibungkus dengan emotion yang kuat ya, untuk sebuah film, dan film bekerja dengan emotion itu. Maka konsep protagonis dan antagonis yang dulu kita kenal, protagonis tokoh baik, antagonis tokoh jahat, itu sekarang menjadi sangat relatif sekali di era zaman perfilman zaman ini. Ini cara bertutur yang sungguh berubah banyak. Protagonis ini diberi tujuan. Jadi sepanjang film kalau ingin menarik itu adalah protagonis diberi tujuan. Dia tujuan di dalam film ini apa? Sampai akhir itu nanti akan tercapai atau tidak tujuannya. Dan antagonisnya adalah yang menjadi penghalang dari si protagonis untuk memperjuangkan tujuannya dalam film ini. Maka sekali lagi yang selalu saya katakan, film is emotion. Jadi film itu emosi ya. Jadi menyentuh, bekerjanya dengan emotion, menyentuh hati penontonnya. Ya, dan film itu dibangun tidak dengan verbal gitu ya, tetapi dengan kejadian. Nah, The Student ini film yang tadi saya ingin menjawab pertanyaan, apakah iman sutradara ikut mempengaruhi dalam pembuatan film? Nah, saya bersyukur waktu saya belajar di Prancis selama 2,5 tahun, itu kehadiran saya sekolah film di Paris itu tercium oleh Signis Prancis. Lalu dia melaporkan saya ke Signis Dunia di Belgia pusatnya, dan dia meminta saya untuk menjadi juri festival-festival internasional. Salah satunya adalah Prix Italie, saya menjadi juri untuk film-film televisi di Italia. Dan yang kedua ini yang saya nonton film The Student ini adalah di Freiburg International Film Festival ya, di Swiss. Ini ada film yang waktu itu saya diminta karena saya mewakili Signis, oleh panitia untuk mencermati film ini. Dan judulnya The Student. Dan film ini tentang radikalisme agama. Kebetulan si student ini menjadi tokoh utamanya, dan dia seorang radikalis ortodoks sebetulnya. Ya, film ini
sangat jelas memakai ayat-ayat kitab suci. Jadi setiap kali dia membaca kitab suci itu dimunculkan ayatnya di layar. Nah, apakah semacam ini? Ya ini karena film ini tentang radikalisme maka dimunculkan di situ. Dan pendekatannya seperti tadi, pendekatan konflik ya, pendekatan negatif. Student yang radikal ini menjadi pemeran utamanya. Dia diletakkan sebagai pemeran utamanya dan di film ini dimenangkan. Sehingga semua orang yang memusuhi dia itu dikalahkan. Dan salah satu musuh utama adalah ilmu pengetahuan, itu dosennya sendiri dikalahkan di situ. Dan yang paling mengerikan di tengah-tengah radikalisme, dia demi apa ya, sabda Tuhan itu dia bisa membunuh orang dengan sah karena Tuhan yang di kitab suci itu ada gitu ya. Jadi dia sah membunuh karena ada dalam kitab suci. Ini adalah film yang memunculkan kengerian, tetapi dengan tujuan supaya orang menjadi takut dan tidak melakukan hal yang mengerikan itu. Jadi radikalisme yang dilawan dengan cara menunjukkan hal yang negatif dari sebuah sikap radikal itu. Nah, kalau kembali ke pertanyaan, apa iman sutradara akan mempengaruhi film-filmnya? Saya merasa iya, karena iman adalah keyakinan yang diyakini oleh para sutradara juga, gitu ya. Nah, masalahnya saya sering menggoda para seniman-seniman muda seperti Bregas atau Mas Angginun, itu mereka adalah teman-teman kami dulu orang-orang gereja, gitu ya. Yang lalu saya mengatakan seringkali agama kalian ini sudah bukan Katolik lagi, tapi agamanya adalah film. Dan menurut saya iman Kristiani juga melebur dalam nilai-nilai kebaikan universal. Jadi membuat film dengan mewartakan nilai kebaikan adalah juga mewartakan nilai Kristiani juga. Ini yang sering kita sebut sebagai bonum commune. Dan film-film seperti yang dibuat orang muda seperti Bregas dan teman-temannya ini adalah film-film yang nilainya adalah universal. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang adalah juga iman Kristiani yang kita yakini bersama. Nah, itu sharing saya. Terima kasih Romo Teguh. Oke, terima kasih Romo Murti. Tepuk tangan untuk Romo Murti ya.